Oke, kali ini kita akan bahas Q&A alumni Abundant Revolution. Silahkan Farida, ada pertanyaan apakah? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu kali aja ya. Oke, siap. Iya, pertanyaan pertama. Teh izin tanya, untuk sadar nafas syukur apakah ada durasinya atau senyamannya aja? Kalau ada, durasinya berapa lama ya? Ya, eh untuk sadar nafas syukur, esensinya kan sadar nafas syukur adalah sebuah momen di mana kita sadar bahwa kita terkoneksi. Kita terkoneksi, dan kita sadar bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri kita, dan ada yang tanpa batas, di luar tubuh kita, gitu. Nah, momentum kita sadar bahwa kita terkoneksi sama yang tanpa batas itu penting, gitu. Untuk kita memahami bahwa kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Jadi, durasi untuk sadar nafas syukur itu sebetulnya, sebentar, bisa jadi sebentar, bisa jadi tergantung sesuai nyamannya teman-teman. Karena konsep utama sadar nafas syukur itu adalah momen pada saat 5 menit bangun tidur, kita bernafas dengan kesadaran. Jadi dicontohinnya gini, tarik napas, sadari ada yang tanpa batas di dalam diri kita, ada yang tanpa batas di luar diri kita. Lalu setelah itu kita sadari bahwa kita bernafas. Saat tarik napas dengan lembut, lalu ucapkan, "Ya Allah, ya Rabbi," atau apapun nama itu disebut ya. Terima kasih atas nafas. Terima kasih atas kesehatan yang hadir di dalam kehidupanku. Terima kasih atas orang-orang atau keluarga yang menyayangi aku. Terima kasih atas uang yang mengalir deras dalam kehidupan aku. Terima kasih atas kelancaran segala hal dalam kehidupanku. Baru setelah itu mau disampaikan terima kasih atas goal-goal-nya, misalnya terima kasih income-ku udah 50 juta per bulan misal, atau terima kasih aku sudah menikah misal di 2025 ini, atau apapun goals-nya itu disebutin. Udah cuma sampai situ, sadar nafas syukur untuk, bangun tidur. Nanti mau tidur juga kurang lebih sama seperti itu. Nah, Berarti ya durasinya senyamannya ya, Teh ya? nyamannya aja, kan panjang pendek tergantung goals-nya masing-masing. Nah, tapi ada lagi momen di mana sadar nafas syukur sebelum rilis. Nah, Hmm. sebelum rilis itu kan ada juga tuh sadar nafas syukur sebelum rilis. Biasanya sebelum rilis kita sadar nafas syukur dulu. Contoh misal, tarik nafas masuk lewat hidung, sadari ada yang tanpa batas di dalam dirimu, ada yang tanpa batas di luar tubuhmu. Lalu sadari ketika kamu bernafas, sadari energi tanpa batas kamu rasakan. Sadari energi kecerdasan semesta tanpa batas kamu rasakan. Sadari energi cinta tanpa batas kamu rasakan dia hadir gitu. Rasakan penuh. Lalu sadari bahwa cinta tanpa batas inilah yang melebur semua lapisan emosi. Nah, setelah itu baru deh, "Ya Allah yang Maha Baik, wahai kecerdasan semesta, tolong kasih tahu aku ya, ada lapisan endapan emosi apa yang belum aku terima dan belum aku lepas, sehingga menutupi kelimpahan kebahagiaan dalam hidupku dan kelimpahan dalam hidup." Gitu. Baru deh rilis. Gitu Oke. kurang lebih. Oke, udah jelas Teh ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Teteh ya. Kalau tadi kan soal sadar nafas, sekarang nih ada pertanyaan soal kuantum jam. Teh, aku sepertinya ada masalah di kuantum jam. Kadang ketika aku membayangkan uang itu susah, misal uang 100.000 warna merah dengan tulisan angka 100 tiba-tiba buyar. Gimana Teh solusinya? Oh, dengan angka 100 tiba-tiba buyar, oke. Gampangnya gini sih kalau quantum jamin uang. Jadi, bayangin aja uangnya udah ada di tangan kayak gini, bayangin. Mmm, Mau tisu kek, mau uang 10.000 atau berapa, bayangin uang yang kamu pengen udah kamu genggam di tangan ini, udah ada di atas tangan gitu. Jadi pada saat kamu
bayangkan dan rasakan, kamu quantum jamming, 5 panca inderanya bersensasi, lalu kasih rasa syukur seakan itu udah terjadi. Pada saat kamu membayangkan uang itu udah di tangan, kasih, 5 panca indera kamu bersensasi, lalu kasih rasa syukur yang dalam, kamu seakan sudah menerimanya, itu jauh lebih gampang karena kan tersentuh sama tangan, gitu. Jadi Eee, nggak ada kendala kalau seandainya uang gitu, itu bisa. Nah, kalaupun gimana ya nggak bisa ngimajinasiin pecah atau nggak kegambar, nah, ya udah nggak usah digambarin, dirasain aja kalau kamu udah terima itu. oh berarti, pernah masuk ke Farida tuh pertanyaan kayak gini, "Kak Farida, aku tuh susah banget visualisasi ketika kuantum jam, tapi aku dapat rasa bersyukurnya, rasa senangnya, rasa ikhlasnya tuh aku dapat. Apakah itu nggak masalah?" Berarti nggak masalah ya, Teh, ya? Maksudnya dia nggak bisa gambaran kayak bayangannya tuh dia nggak bisa, tapi dia bisa ngerasain kayak rasa senangnya, rasa bersyukurnya, dia bisa ngerasain itu. Nggak apa-apa, kuncinya dirasa kok. Oke. Dirasa syukur yang dalam sudah menerimanya gitu, kalau belum bisa digambarin, pelan-pelan sih, kalau biasanya kalau aku, segala hal bisa tergambar gitu. Bisa tergambar, jadi mungkin itu harus rilis dulu sih pertamanya. Biasanya kalau sama sekali nggak bisa menciptakan sama sekali, berarti itu lapisan endapannya tebel banget gitu. Oke. Kayaknya rilis dulu deh, baru nanti diulang lagi quantum jam-nya. Oke, berarti kalau ada case pertanyaan kayak gitu, Farida nyaraninnya rilis dulu ya? Betul, rilis dulu, betul. Oke, Ya, pertanyaan selanjutnya, kayaknya ini banyak banget nih dialami sama teman-teman, soalnya beberapa pertanyaan masuk ke Farida kayak gini, "Teh, oke. gimana ya cara agar saya bisa mengontrol emosi untuk tidak menjawab atau membalas perkataan yang menyakitkan yang diucapkan oleh orang tua kita sendiri atau orang di sekitar kita?" Kalau aku ya, aku kalau misalnya ada orang yang ngomong nyelekit, Mmm, ngomongin, memfitnah atau apapun itu, kan kalau di surat Al-An'am tuh dikasih tahu ya, hidup ini cuma permainan dan senda gurau belaka gitu, dikasih tahu gitu tuh di ayat Al-Qur'an. Jadi aku kalau misalnya mensikapi hal-hal tertentu di eksternal aku tentang, ucapan nggak enak, ucapan bohong atau fitnah atau apapun itu, aku sih bilangnya gini sih, kalau misalnya ada yang nggak enak terus aku ke-trigger, aku senyumin terus yang, "Asiknya semesta uang mau masuk ke rekening BCA." Kalau aku gitu. Kalau tiba-tiba kesel, ke-trigger banget, ya udah aku satu sadari, "Aduh aku kesel nih," misalnya gitu. Satu sadari. 2 izinkan terima. Lalu aku duduk sama rasa itu nih, ada kesel nih hadir nih. Aku duduk dulu sama rasa itu. Tarik napas, izinkan aku sambut dan terima, lalu diem. Diem 3 menit, 5 menit gitu diem. Untuk menyambut rasa atau menerima rasa itu apa adanya. Setelah itu alirkan, lepaskan aja, kayak bernapas gitu yang gini. Mengalir gitu, tarik napas lagi, gitu. Tarik napas lagi. Nah, setelah itu baru deh aku bilang, "Signal semesta, peristiwa ini hadir. Ini uang masuk gede ini ke BCA aku," gitu. Aku bercandain. Dan kenyataannya duit masuk ke BCA gitu. Ada hukum law of assumption, hukum asumsi. Apa yang kamu asumsikan itulah yang terjadi. Jadi ya udah kalau ada yang ngomong nggak nyaman, ngomong nggak enak atau fitnah atau apapun itu, ya udah aku asumsiin aja duit mau masuk rekening BCA. Dan kejadiannya masuk itu duit ke BCA. Entah dari bisnis yang mana gitu yang goal. Gitu Farida. oke oke, next, pertanyaan selanjutnya, Teh, kita kan harus mengabaikan realita, tapi posisinya ketika kita punya hutang dan jatuh hutang itu besok, udah kuantum jam, kalau ada perasaan was-was, cemas, itu udah aku rilis, tapi emang besok harus dibayar. Gimana ya? Aku ingat kalau Teteh tuh dulu pernah cerita kalau Teteh juga punya utang yang bahkan lebih besar daripada aku. Dulu Teh Feby ngadepin penagih hutang itu harus gimana? Iya.
Jadi kalau ada utangnya, jatuh tempo, nah substansinya harus paham dulu bahwa, ketika kita punya utang dan ada rasa yang nggak enak, nah rasa yang muncul akibat utang ini dirilis dulu. Karena kan itu hanya pantulan realitamu sebelumnya gitu. Kalau nggak dirilis di akar permasalahannya, dia akan memang pasti begitu terus. Jalan keluar serasa nggak ada, terus jalan keluar serasa mentok, serasa kayaknya ini udah buntu gitu, serasa kayak, "Oh udahlah kayaknya jauh dari pertolongan." Ya aku dulu begitu. Maksudnya, ketika ini mentok, ini nggak ada pertolongan, ya jadinya nggak ada pertolongan gitu. Jadi waktu periode aku saat itu, ya aku duduk dulu sama kenyataan bahwa aku punya utang. Duduk dulu, emang itu nggak enak rasanya. Duduk dulu aku punya utang dan, utang ini hanya pesan semesta, aku harus mencintai, semua realita yang betul-betul terjadi dalam kehidupan aku. Jadi aku duduk dulu sama realita itu, aku cintai semua kisah perjalanan hidupku ini, lalu aku berdamai sama rasa gitu, berdamai sama rasa kesel, rasa marah, rasa lain-lain, itu aku duduk dulu. Duduknya tuh duduk untuk mengizinkan rasa itu hadir. Jadi keselnya ya udah rasain aja keselnya secara total. Terus kecewanya, ketakutannya, kekhawatirannya, ya udah duduk aja. Duduk sama rasa itu gitu. Terus berikutnya ditagih nih sama orangnya, ditagih, dimarah-marahin, di-push, pokoknya ditekan lah gitu istilahnya. Ya kembali ke itu tadi yang aku bilang, ketika udah dirilis, kok ngadepin yang kayak gitu-gitu tuh rasanya lebih kuat ya, lebih kuat, lebih Bapak, sabar ya Pak, aku juga lagi usaha, mudah-mudahan nanti aku ada jalan, secepatnya aku kabarin. Tapi udah nggak dalam posisi yang ketakutan pada saat ngomong gitu. Jadi kalau yang punya utang udah mau jatuh tempo, step pertama, izinkan kamu terima kenyataan ini. Terima dulu kenyataan ini. Yang kedua, cintai semua kisah hidupnya. Jadi jangan dibenci utangnya, jangan kayak, apa ya, kayak menolak, mendorong, nggak mau, pokoknya nggak mau dengar kata hutang gitu, jangan. Apapun ya udah, terbuka kayak gini aja untuk menyambut dan menerima. Nanti pelan-pelan kalau seandainya itu udah, kamu lakukan gitu ya, sepengalaman aku ya, waktu PR aku 1,3 miliar itu jalan keluar itu datang dari sesuatu yang betul-betul nggak pernah diduga sekali bahwa jalannya kayak gitu. Untuk kasus demi kasus siapa, kan juga nggak sama. Cerita aku sama cerita teman-teman mungkin jalurnya tuh beda gitu, nggak sama seperti itu. Jadi step pertama, izinkan kamu terima kenyataan, ikhlas menerima kenyataan, lalu PR yang sekarang izinkan kamu cintai ini sebagai pesan cinta, yang dalamnya juga cinta gitu. Lalu berikutnya rilis, 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 rilis. Kalau aku dulu setelah rilis quantum jam, bayangin utang itu lunas, bayangin motor Harley-nya keluar, bayangin, bayangin, bayangin kayak gitu. Nah dari gambaran step-step itu ada jalan keluar kalau aku. Ada aja tiba-tiba ada kemudahan kayak gitu. Teman-teman juga pasti nanti ketemu sama jalan solusinya sendiri, ya. Oke? Oke, next pertanyaan ya, Teh. Ya. Ini aku juga sedikit tidak paham, terlalu berat untuk aku. Teh, melepas bagasi emosi dengan teknik sadari, sambut, terima, dan lepas, itu kan berhubungan dengan sensasi rasa dalam tubuh. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau posisi orangnya ini muncul kembali dalam kehidupan kita secara fisik, itu gimana atasinya? Soalnya yang datang kembali dengan tujuan minta dikasihani, untuk diberi kesempatan kembali, tapi sudah pernah mengecewakan kita. Itu kita respon atau kita abaikan saja? Aku masih bimbang karena di dalam diriku masih ada rasa iba, tapi rasa sakit pun masih ada. Apa penyelesaiannya? Apakah aku abaikan atau bagaimana ya, Teh? Hmm. Ya banyak banget tuh, pertanyaan itu banyak. Judulnya kan bingung ya, bener Iya, nggak? bimbang, betul, Iya, Teh. bimbang. Judulnya bingung, judulnya bimbang. Judulnya harus ngambil keputusan apa gitu kan. Iya, Nah, si bimbang, si ragu,
si bingungnya itu dirilis. Jadi, aduh ini kisah ini tuh bikin aku bimbang. Satu sisi ada kasihan, satu sisi ada nggak enak, satu sisi aku kecewa. Nah, itu kan bimbang. Nah, rasa bimbangnya itu kamu duduk aja dulu diem, tenang gitu, duduk diem. Lalu munculin aja rasa bingung atau bimbangnya, munculin, naikin ke permukaan. Aduh, bingung, ini bingung, bingung gitu. Naikin ke permukaan, duduk. Rasain aja di sini jalan-jalan pikiran, misalnya di sini deg-degan atau di sini milkshake, nano-nano, udah diemin aja. Diem untuk merasakan rasa. Jadi si rasa-rasa itu tuh kan, jadi semua rasa yang bingung, bimbang, khawatir, sakit hati, itu kan cuma energi sebenarnya. Semua rasa itu cuma energi. Dan energi yang kamu rasakan izinkan diterima gitu. Rumusannya tuh gitu. It just energi. Itu hanya energi sebetulnya. Nah, untuk melarutkan energi ini nggak looping, caranya itu dengan kamu terbuka untuk menerima, duduk. Kenapa? Karena jiwa ini harus mengalami semua pengalaman rasa. Jadi jiwa-jiwa di dalam diri kita ini ya memang harus mengalami rasa sedih gimana, bahagia gimana, kecewa gimana, memang sunatullahnya harus mengalami lewat aliran energi itu gitu. Jadi kalau bingung, tenangin dulu, duduk, rilis bingungnya. Cara rilis bingungnya gimana? Rasain aja bingungnya kayak apa rasanya. Rasanya nggak enak nih, deg-degan, bingung. Ya udah duduk sama rasa itu, diem aja. Hanya untuk merasakan rasa. 5 menit diem. Nangis, kesel, kalau kesel nangis nggak apa-apa, tangisnya keluarin aja. Duduk sama rasa itu. Nah, setelah itu kalau kita udah terbuka untuk menerima dan duduk, biasanya dia kalau ada apa-apa tuh kayak apa-apa misalnya tebel gitu ya rasanya ya. Terus kalau kita udah duduk menerima, dia tipis, 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 bahkan nanti menghilang. Rasa nggak enaknya itu atau rasa bimbangnya itu. Nanti ketika rasa bimbangnya udah menghilang, lalu udah mulai seger nih pikirannya, biasanya nanti itu intuisinya datang. Ada aliran semesta kasih tahu atau ada gerak tubuh yang mengantarkan kemana, pasti nanti itu akan ada solusinya. Dari aliran semesta itu. Jadi ketika ketika kamu bingung, banyak teman-teman yang gini, Teh Feby keputusannya gimana? Aku bercerai atau lanjut? Teh Feby keputusannya gimana nih? Aku maafin atau enggak? Itu banyak. Sejujurnya aku nggak bisa nyaranin kamu bertahan atau pergi, nggak bisa. Itu akan lahir dari diri kamu sendiri, dari intuisi kamu sendiri gitu. Karena sebetulnya gambaran realita kamu ini kan pantulan dalaman kamu. Jadi yang paling penting itu bukan bagaimana dia berubah, bukan. Yang paling penting itu adalah sebuah kesadaran bahwa dia datang ini atas undangan, sinyal, emosi, sedih, marah, takut, dan lain-lain dari tubuhku yang saat lalu belum diterima, belum dilepas, dia jadi magnet sehingga orang ini yang ngeselin kita tuh datang. Gitu sebetulnya. Jadi sering-sering rilis sih kalau menurut aku, biar ketika itu udah tipis, kemudahannya datang sendiri tanpa diduga. Gitu kan. Oke. Tapi kan kalau rilis itu kan dari dalam diri kita ya, Teh, maksudnya untuk diri kita sendiri gitu. Betul. Orang yang nyebelinnya ini loh, ada di sekitar kita tuh kita harus merespon, ya udah respon dengan baik aja kah? Karena yang ya udah yang kita lakuin juga nantinya bakalan mantul ke kita atau kita cut off, kita jauhin aja? Akan ada 2 sih, bisa jadi bahasa tubuhnya itu memaklumi, bisa jadi ngejudesin, bisa jadi marah gitu. Jadi maksudnya gini, dalam cerita Abundant Revolution ini tentang menerima melepas, itu nggak harus, judulnya misalnya, dia udah mengkhianatinya banget gitu, terus karena judulnya ini penerimaan kita terima aja terus, enggak gitu. Enggak gitu. Bisa jadi pisah, bisa jadi bersatu gitu. Tergantung intuisi setelah kamu rilis aja, dia kecenderungan rasanya kemana. Nah, kalau orang ini terus ada, muncul terus, standby terus, kalau kamu udah rajin rilis, biasanya rasanya tawar kamunya juga. Nggak keganggu gitu.
sama dia yang datang apa segala macam, ya tawar aja biasa gitu. Nggak ke-trigger ibaratnya kayak gitu. Nah, nantinya akan, mensikapi dengan baik atau enggak, ya udahlah jujur aja sama gerakan tubuh. Tubuhnya ngajak judes ya nggak apa-apa juga. Tubuhnya ngajak baik ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi, tubuh ini kan juga bukan kita yang punya. Iya, betul. Kan dia terdiri dari 40 triliun sel berisi kecerdasan semesta. Jadi udah flowing aja udah. Dikala mau nyambut ya disambut, dikala nggak mau nyambut ya udah gitu. Ada pertanyaan waktu itu gini, "Teh Feby, ini ada orang nih temen temen, ada temen, ada saudara. Ini kerjanya minta uang terus sama aku Teh, aku kalau nggak ngasih nggak tega, tapi ngasih aku kesel, dia nggak mikir gitu, minta lagi minta lagi. Ini baiknya gimana ya Teh, nggak dikasih atau dikasih ya?" Nah itu kan. Kan Ini banyak. kalau nggak dikasih kasihan, kalau dikasih nah kalau dia balik nanya, "Kalau Teh Feby gimana?" katanya. Kalau misalnya ada orang yang ngeselin gitu, Teteh apakah Teteh selalu ngasih karena Teteh uangnya ada, misal gitu ya. Mmm, Apakah selalu dikasih atau gimana? Enggak, tergantung intuisi. Jadi bisa jadi si A nggak minta, aku kasih. Tapi bisa jadi si A minta, aku nggak ngasih, karena memang nggak ada gerakan pengen ngasih. Gitu, jadi mmm, kamu baca aja gerakan intuisi ini gitu. Jadi kalau aku sih memang apa ya, berjalan, bergerak, ya udah melewati filter rasa gitu. Ada yang minta, "Teh Feby aku butuh nih buat ini," kadang langsung ngasih. Atau, "Teh Feby aku butuh buat apa," kadang kok hati kayak nggak mau ngasih ya, ya udah kalau nggak mau ngasih. Aku nggak peduli orang mau bilang pelit kek, "Ih Teh Feby gitu," nggak peduli aku, gitu. Tapi kalau orang itu diem gitu ya, orang itu diem, terus nggak minta, tapi aku tahu dia butuh, tapi aku tahu dia ada keperluan, aku kasih tanpa dia minta, gitu. Jadi tergantung gimana gerakan hati ini aja, mau mengambil sikap apa, intinya kamu enjoy, kamu seru-seruin aja, maksudnya jangan melakukan sesuatu dengan terpaksa gitu, tapi lakukanlah sesuatu dengan selaras. Dengan selaras sama geraknya semesta selaras itu adalah rasa, damai, tenang, dan ngalir, gitu. Jangan sampai bentrok, kalau aku sih nggak mau bentrok sih, sama rasa, itu oke. Farida. Ya Teh. Next ya, ini juga banyak banget sih pertanyaan masuk ke aku. Teh, kadang tuh kalau lagi praktek tuh aku mual, aku muntah, atau bahkan aku jadi ngantuk banget. Itu gimana ya cara ngilanginnya? Soalnya kan, kadang aku prakteknya tuh pas mau tidur gitu kan, pulang kerja mau tidur baru praktek, tapi udah ngantuk banget gitu. Itu gimana ya Teh cara minimalisir atau cara menanganinya? Gimana ya mau praktek ngantuk? Wah, aku juga dulu ngantuk. Jadi pada saat kita rilis itu kan energi-energi yang menyumbat sumbatan-sumbatan energi dan lain-lain, itu tuh kan terilis ya, Mmm, otomatis otot-otot kita tuh rileks gitu loh. Otot-otot kita tuh dibawa swing rileks, swing enak gitu, otomatis ngantuk. Jadi biasanya aku kalau udah tahu nih, aduh bakal ngantuk, aku kuantum jam nggak sambil tiduran, itu mah baru bayangkan dan rasakan, wah udah tidur. Belum sampai beres gitu. Jadi aku biasanya duduk dulu, atau aku biasanya duduk, aku punya kursi kursi ruang kelimpahan sih ya. Kursinya tuh kursinya tuh kursi yang aduh ini kelihatan nggak sih? Kursinya tuh kursi yang, bisa muter gitu, yang aku nyet bisa gini gitu ya, bisa nyantai. Nah di situ tuh aku quantum jam biasanya. Sambil duduk, sambil gimana, sambil makasih ya Allah udah terjadi, makasih makasih makasih, gitu. Jadi disiasati aja jangan sambil tidur, sambil duduk, atau duduk dulu di kasur sebelum tidur, baru nanti kalau udah selesai baru tiduran, gitu. Tapi kalaupun kamu, rilis dalam posisi tiduran terus ketiduran, ya nggak apa-apa juga, kan besok bisa diulang lagi, nggak apa-apa.
Ada pertanyaan yang sama tuh gini Teh, "Kak Farida, aku tuh kalau rilis kenapa ya kepalaku jadi sakit banget. Jadi besoknya tuh ketika aku mau rilis lagi tuh jadi kayak agak males karena sakitnya tuh yang bener-bener sakit banget," gitu. Ada juga Teh pertanyaan kayak gitu. Itu gimana Teh? Ya, kalau ada sensasi rasa sakit, kamu diemin dulu 1-2 menit untuk menyambut rasa itu. Oh, ini ada sensasi rasa sakit. Diem dulu, jangan buru-buru diusir. Nah, setelah itu terasa gitu ya, kita sambut dan terima rasa itu, lalu tarik napas masuk, bayangkan energi cinta tanpa batas itu masuk ke dalam diri kamu atau ada di dalam diri kamu. Nah, energi cinta tanpa batas ini kamu bayangin aja dia kayak sinar matahari. Sinar matahari yang menyinari rasa sakit kamu itu entah di kepala, entah di dada, entah di mana gitu. Lalu ketika dia menyinari, bayangkan cinta tanpa batas itu menyelimuti yang sakit. Lalu pelan-pelan yang sakit itu terurai, 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 tipis, 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 hilang deh, gitu caranya. Itu biasanya manjur sih. Biasanya rasanya tuh langsung menipis sih biasanya. Gitu Farida. Oke Teh, next, ini tinggal 2 pertanyaan lagi ya Teh ya. Mungkin Ya. akan Mhm. bikin banyak pertanyaan lagi biar kita lebih lama Iya. Zoom-nya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ketika kita teringat peristiwa itu membuat kita nangis, ketakutan, apa yang harus saya lakukan, Teh? Ketika mengingat peristiwa terus nangis ketakutan, Ke-trigger ya? Mas ke-trigger ya, misalnya, nangis ketakutan sama rasa itu, eee, izinkan aja rasa itu terasa gitu. Karena judul rilis itu bukannya ketika ada rasa marah, "Ini rasa marah, aku lepas, ini rasa marah, iya aku lepas." Bukan, bukan begitu. Jadi ketika ada rasa itu hadir, kamu jangan cepet-cepet nolak, justru kamu izinkan, kamu sambut dan terima bahwa ini juga cinta gitu. Bahwa ini cuma energi yang mau lewat, gitu. Jadi ketika ada rasa sedih, ketakutan, kamu duduk aja untuk sadar akan rasa ini, duduk sama rasa ini, berdamai sama rasa. Jadi aku waktu pernah juga lah ke-trigger kesel atau apa gitu ya, ya udah aku duduk aja sama rasa kesel itu. Terus air mata nggak terasa ngalir gitu, tes tes tes, biarin aja, duduk aja. Untuk merasakan rasa sedih itu, takut itu, kecewa itu, duduk. Memang rasanya nggak enak. Tapi itu kalau udah dirasakan lama-lama dia dia menipis 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 menipis, mengalir, terurai, udah nggak looping kalau kayak gitu. Jadi ini cuma seni untuk menerima rasa dan mengizinkan rasa itu kamu alami, kamu rasakan dan izinkan dia, ya udah dia flowing aja mengalir gitu. Kuncinya itu doang sih Farida sebetulnya. Biarin biarin dia mengalir flowing, gitu. Oke, berarti semuanya itu cuma seni ya, Teh? Aku tadi sempet sempet Cuma seni mensikapi, kamu juga kan bikin pertanyaan kan lama-lama jadi pinter. iya, aku sambil belajar lagi nih. Iya harus belajar karena pas kamu bakal ketemu sama temen kamu, sama saudara, sama anak, sama siapapun gitu. Di titik aku nih yang sekarang nih, di titik aku nih, di titik sekarang nih aku nih. Kalau aku ditanya, "Teh Feby ada rasa apa? Sedih ada nggak?" "Enggak." "Cemas?" "Enggak." Indikator yang 15 itu ya, yang takut, bingung itu nggak ada semua. Lalu ada rasa apa, Teh? Cuma ada rasa syukur yang nggak kebendung gitu. Rasa terima kasih yang, "Ya Allah terima kasih." Bukan karena uang banyak datang atau kemudahan banyak datang atau apa segala macam, bukan. Karena memang, ya memang udah bahagia, ya memang udah segalanya ada tersedia dan itu aku rasakan gitu ya. Maksudnya udah kemudahan, udah ya memang itu yang aku asumsikan gitu. Jadi Bahkan aku tuh tiap hari ya, pagi hari, kalau nggak salah di materi kelas tuh ada yang hidupku penuh dengan kebahagiaan. Itu aku baca dan pakai rasa gitu bacanya.
hidup ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan keindahan, atau kalau yang pengen romantis, penuh dengan romantisme gitu. Terus kalau masih banyak bagasi emosi yang kerasa gitu, lapisan endapan emosi kerasa, penuh dengan kebebasan. Aku dikelilingi orang-orang yang menyenangkan, yang bijaksana, yang baik hati, yang romantis, yang penyayang, yang perhatian, yang mendatangkan rezeki buat aku, uang masuk dengan lancar, gitu. Jadi bikin kalimat sendiri kalau aku pagi-pagi. Pada saat aku baca, aku rasakan aku senyum sendiri, "Ya Allah makasih, ini kejadian hari ini buat aku, terima kasih, semesta yang baik," gitu. Udah tuh. Setelah itu berkegiatan. Nah, ketika berkegiatan aku tuh baca itu ya, pernah tuh ada satu kejadian di mana aku ngerasa, aduh kok kayak ada gimana gitu. Ya aku baca itu berlaku atau terjadi tuh sekitar 2 minggu setelah aku baca rutin, setiap hari pagi. Pagi aku baca rutin, itu nyata tuh semua kalimat itu terjadi itu 2 mingguan kurang lebih, gitu. Jadi durasi dari semua proses ini kan, apa ya, merubah habit, merubah data, merubah program. Itu kan kalau di Abundant Revolution itu kan 30 hari daily routine itu untuk basic awal. Tapi biasanya di 2 minggu tuh udah kelihatan enak, 1 bulan udah lebih enak. Tapi kalau mau total program itu bertahap berubah menjadi baik, itu kurang lebih 3 bulan. 3 sampai 6 bulan, itu udah enak tuh, rasanya dan lain-lain. Makanya aku di titik aku sekarang, aduh aku hanya lihat cinta aja sih. Maksudnya sedih, ada, enggak, hilang, pergi, iya cuma cinta semua gitu. Jadi yang, segalanya indah deh. Orang udah satu paket keutuhan, ada bahagia, ada sedih, ada datang, ada pulang gitu. Jadi aku memaknainya dengan seutuhnya kesadaran gitu. Gitu, Oh, Kak. berarti Teteh itu udah ada di titik yang udah nggak kalau ditanya ya gitu, "Teh sekarang keinginannya apa?" Kayaknya udah nggak ada keinginan, kayaknya udah nggak ada keinginan, kayak semuanya tuh udah ada, kita Ya, semua udah punya gitu kayaknya ya, Teh, ya? iya, heeh. Makanya hidup ya perayaan kalau buat aku, apapun aku rayakan. Tapi sesimpel kita pada akhirnya merasakan seperti itu, sadari emangnya kamu siapa? Kamu kan bukan sedih itu, Farida, bener nggak? Betul. Kamu kan bukan si marah itu, ya udah kamu saksikan aja semua, mundur 1 langkah saksikan, oh ada sedih lewat, ada kesel lewat, oh ada bahagia lewat. Kamu kan percikan ruhnya, kamu kan bagian dari energi tanpa batas. Kira-kira kalau percikan ruh tuh nyimpen-nyimpen kesel, dendam, sedih itu, Enggak. isinya cuma cinta gitu percikan itu. Jadi kalau nanti Farida juga pasti akan ketemu deh, alumni nanyanya kayak gitu. Iya, Dan itu banyak gitu, dan itu banyak. Ya nggak apa-apa juga kalaupun kamu merasakan itu, ya nggak apa-apa, bukan berarti gagal, bukan berarti, "Tapi kayaknya aku caranya salah deh, Teh. Kayaknya ada yang nggak tepat deh." Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dengan cara kamu. Semua ini kan perjalanan menuju kesadaran. Jadi cara, teknik, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kayaknya napasnya nggak gini ya, nggak napas begitu juga nggak apa. Dikatakan atau dalam hati? Nggak usah dikatakan, nggak usah dalam hati juga senyamannya kamu aja. Yang penting disadari aja, maksudnya yang penting sadar gitu untuk, "Oh ini ada." Sadari, "Oh ya aku lagi kesel." Setelah disadari, sadari juga, kesel ini kan juga isinya cinta ya, dualitas ya. Ini kan cuma tarian dari energi tanpa batas saja. Kalau kamu meringankan maknanya dari sebuah peristiwa, tubuh kamu tidak akan menderita. oke. Yang bikin berat kan menaruh peristiwa tertentu dikasih makna yang berat, "Wah ini mah begini nih artinya." Oh jadi berat. Kalau aku biasanya semua peristiwa apapun, ya udah maknanya gitu, nambah saldo bank aja aku mah. Bener-bener nambah, entah, entah piring pecah gitu ya, gelas pecah, atau ada sesuatu lah, mobil serempet, kemarin sempet lagi jalan di Dago, mobil biru aku,
gitu sama yang sebelahnya. Wah, kalau mau mikir, "Hah, ini gimana?" Segala macam, enggak aku. Pas seret, sinyal semesta ini duit gede mau Mas, BCA aku di atas 20 juta boleh deh. Makasih semesta. Semua aku gitu-gituin aja sih, dibawa enjoy, dibawa seru. Kan hidup cuma permainan dan senda gurau belaka, jadi nggak mau terlalu serius membawa sesuatu. Karena di dalam tegang, di dalam khawatir, di dalam terlalu gitu ya, kayak kakunya kanebo ya, Iya. kayak kanebo kering gitu ya. Di dalam kekakuan itu nggak ada manifestasi, karena manifestasi dia bergetar, bergerak di alfa, bergerak di santai, di rileks gitu, dia bergeraknya di situ. Jadi, teman-teman semua harus memahami bahwa belajar untuk selaras, belajar untuk seresonasi, belajar untuk ikut menari di aliran frekuensinya semesta. Di gambaran seperti apa? Di dalam, santai, di dalam kondisi bercanda, di dalam kondisi rileks, di dalam kondisi tenang, happy, bersyukur, berterima kasih, gitu. Tapi kalau, "Teh, tapi kan aku lagi kesel, lagi resah." Ya udah, lo babak sesi sadar nafas syukur sama rilis dulu aja. Duduk dulu berdamai, berdamai dulu sama gejolak sensasi rasa yang lo rasain. Duduk, mau nangis, nangis, mau kesel, kesel, ya udah duduk untuk merasakan rasa, jujur sama rasa itu, izinkan terima seutuhnya. Ketika kamu duduk, nangis, alirkan, alirkan. Nanti dia lama-lama tipis, Farida. Si tebelnya emosi kesel itu dia tipis 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 tipis, terurai deh. Udah cerita itu selesai. Ketika dia udah terurai, cerita itu selesai, ini slide kehidupan kita tuh ganti frame. Mmm, Kegambar nggak? iya. Ganti dia frame-nya, itu sih pengalaman aku ya. Mhm. Ganti dia frame-nya, berganti frame yang tadinya ketakutan, kecemasan, kebingungan, keresahan, kita udah rajin rilis, ini bagian ini kan udah menipis, udah set, udah dia terurai, frame-nya ganti, jadi kelancaran, gitu. Ya, kita sudah 1 jam tanpa terasa. Aku thank you so much sama Farida ya. Makasih untuk jawaban-jawaban Teteh, untuk pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen yang seru banget ini. Thank you ya, Teh, ya. Banyak Farida, nanti kita ketemu lagi. Thank you ya. Farida makasih ya. Iya, Teh. Thank you, bye. Thank you.